Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, saya merangkum yang tadi diperagakan oleh Mas Farid. Jadi kalau kita buat diagramnya, kalau misalnya kita ketemu dengan problem atau masalah yang ada di organisasi, secara mudah kita tentukan dulu 3 halnya yang tadi. Apa masalahnya? Lalu kemudian di mana, siapa, lalu kemudian di mana masalahnya. Ya. Jadi strategi ini penting untuk supaya kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Damai atau lanjut, ya. Damai atau lanjut artinya apakah masalah ini adalah masalah yang kalau dibiarkan nggak apa-apa, gitu ya, Coach? Atau kemudian kita memilih untuk kita overcome, kita selesaikan, kita solve, ya. Kalau kita putuskan setelah kita tahu apanya, misalnya masalahnya ternyata masalah di titik X gitu ya. Lalu siapa yang in charge? Si A, ya. Di mana? Pendekatan geografis nih Coach berarti ya. Di mana bisa area, bisa location. Kalau kita memutuskan solve atau misalnya kita selesaikan, maka kita bergerak ke pendekatan kira-kira masalahnya ada di mana. Nah, cara mudah ya. Masuk di cara mudah. Nah, di cara mudah ini kawan-kawan sekalian ada 5 ya. Yang pertama, produk dan market. Apakah memang produknya beres? Apakah memang marketnya ada? Kenapa kok uangnya nggak mengalir? Berarti tidak ada transaksi, sederhana begitu. Kenapa transaksi tidak repeat? Berarti ada sesuatu di masalah produk. Kalau produknya bagus, berarti kita cari di market. Apa mungkin market nggak bisa paham apa maksud kita? Jadi dicek antara produk sama market. Ketemu nggak? Berikutnya yang kedua, di SOP. Ya. Apakah sistem kerja operasionalnya bisa lancar atau tidak? Pak Lukman nanti ada produk digital untuk pelatihan SOP. Kawan-kawan nanti bisa akses. Ya. Lalu yang ketiga adalah sumber daya. Yang ketiga adalah sumber daya. Seperti yang kemarin kita baca di bisnis model. Apakah sebetulnya sumber dayanya cukup untuk menopang? Key resources-nya cukup nggak untuk menopang operasi bisnisnya? Dan yang keempat adalah disiplin eksekusi. Gak tahu kenapa nih ya. Yang keempat adalah disiplin eksekusi. Jadi kalau misalnya memang sudah mau dijalankan, apakah ada 4DX yang berlaku? Apakah memang programnya di-compiling? Apakah angka-angkanya kemudian terus dijaga kesinambungan checkingnya? Itu kedisiplinannya. Kalau misalnya ternyata tidak tercapai, apakah ada konsekuensi, punishment dan seterusnya evaluasinya. Jadi dilihat kedisiplinannya, ya. SOP hanyalah SOP kan. Kalau bahasanya Guru Lukman ke saya, kalau nggak di hair dryer ya nggak jalan gitu. Ini sedikit pengajaran Ustadz Lukman ke saya yang bagus adalah peraturan akan hilang ketika dia ditegakkan. Peraturan bukan yang menempel di dinding, tapi peraturan adalah ketika kamu menegakkan. Datang ke kantor jam 8, ketika ada yang datang jam setengah 9 berarti dan tidak ditegur, maka pada saat itulah peraturan hilang. Tepuk tangan buat Guru Lukman. Membekas sekali Guru, membekas sekali di hati saya. Dan yang terakhir yaitu tadi yang saya baru sebutkan, overlap, feedback, ya, feedback, evaluasi, feedback dan evaluasi. Jadi cara mudah kita lihat dari 5 hal ini, apakah 5 hal ini ada. Nah, setelah 5 hal ini kemudian kita secara mudah, dan kalau kita lihat ternyata permasalahan tidak di sini, permasalahan di manusianya, ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang human atau manusia, ini ada yang sifatnya internal, ya, ada yang sifatnya internal, lalu kemudian ada yang sifatnya eksternalnya. Nah, di internal yang pertama ini ada 3 masalah, ya. Bisa
masalah mentalnya, bener ya? Iya. Bisa masalah fisiknya, memang secara stamina, secara fokus ya tidak bisa bekerja dalam long hours period, tidak 7-Eleven gitu-gitu. Atau yang ketiga adalah masalah hubungan interpersonal ya. Hubungan interpersonal. Kalau saya belajar di Kubik, saya sebut saja biasa disebut organisasi itu punya entropi ya. Temperatur hubungan antara satu tim dengan tim yang lain gitu. Dan saya juga di KK mengukur itu. Sejauh mana friksi yang terjadi kalau konflik cepat selesai enggak, lalu kemudian antara departemen itu, antara interface satu fase kerja dengan kerja yang lain itu nyambung atau enggak. Jadi kita cek dulu sisi-sisi ini gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk melihat sisi internalnya. Nah, lalu kemudian sisi eksternalnya itu ada tiga. Ada tiga yang itu sebetulnya tidak terdapat pada manusianya, tapi terdapat pada di luar dia, tapi sangat bersinggungan dengan dirinya. Yang pertama adalah reward and punishment. Masih ingat ya untuk scale up? Kalau misalnya kawan-kawan yang di sini kan dominan yang ikut scale up, pada saat yang pertama apa? You should attract and keeping good people in your organization. Jadi kalau misalnya Anda punya sistem to your people, ya, berikan rewards kepada orang yang memang punya kinerja baik, lalu kemudian kasih punishment kepada orang yang tidak berkinerja baik, sehingga tetap attract orang-orang yang bagus. Berikutnya, saya salah nih coach. Oh ya, nggak apa-apa. Oh, productivity. Salah ya coach. Apa itu taruh di luar kota? Oh, di luar kota. Taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Atasnya, jangan dia. Ya. Reward and punishment. Rewards and punishment. Grogi. Jadi sebelum itu, jadi itu tiga-tiganya masalah manusia kan? Ya, reward and punishment. Nah, Ya. tadi yang internal ini, tadi kan reward and punishment sudah jelasin ya, yang meliputi manusia. Nah, yang di luar manusia, yang di luar internalnya, yang pertama adalah masalah skill. Ya. Masalah skill, apakah memang orang-orang Anda enable to act? Yes. Apakah memang orang-orang Anda memang mampu untuk melakukan hal itu? Jadi nggak cukup orangnya hanya berniat mau, dia harus mampu, dan mampu itu it's about competencies. Itu tentang bagaimana dia kemudian bisa menjalankan hal itu. Ya. Jadi harus dicek masalahnya internalnya skill. Lalu yang kedua adalah di produktivitas. Produktivitas atau beban kerja. Jadi kalau misalnya di Kaizen 5S dan seterusnya, apakah memang cukup dikerjakan 2 orang? Atau masalah produktivitas ataukah 4 orang terlalu berlebihan? Jadi kita bisa melihat masalahnya di ruang-ruang ini. Nah, setelah itu gimana nih coach? Kalau memang ternyata masalahnya, ya kan ini kan manusia semua. Manusia. Kan? Ya mau berubah nggak? Oke. Kalau itu semua sudah bisa diatasi, mau berubah nggak manusianya? Nah, di sini ditanya berubah. Kalau mau, ada 3 pilihannya. Kalau mau, lari ke tiga pilihan ya. Ya. Yang pertama di rotasi si humannya ini, Ya. atau berikutnya di mutasi, Ya. atau di training. berikutnya di training. Kalau tiga-tiganya tidak bisa, Kalau di PHK. tidak bisa, berarti ada out yang terakhir adalah di PHK. Nah, gitu. Jadi ini kalau misalnya masalahnya di manusia ya. Kalau masalahnya di manusia, itu kan begini. Kalau ternyata masalahnya di organisasi, oh ternyata manusianya beres, berarti masalahnya ada di organisasi bisnisnya. Di organisasi bisnisnya.
Nah, di organisasi bisnisnya yang pertama dicek adalah bisnis model, benar saya? Ya. Ya, sistem. Oke. Sistemnya dicek secara organisasi apakah memang sudah artinya sistem itu kan berarti sebuah proses input output yang berkelanjutan, merantai satu dengan yang lainnya. Lalu berikutnya apakah bisnis modelnya fit atau tidak? Mulai dari value propositionnya, target marketnya benar atau tidak, cara pencarian revenue streamnya, kanal-kanalnya tepat atau tidak. Berkali-kali saya kan juga bicara di Facebook, kalau orang nanya saya mau bangun agen, saya selalu nanya apakah memang harus pakai agen, apakah memang tidak ada kanal yang lain, karena ini semua terkait dengan bisnis model. Ataukah memang mimpi value propositionnya terlalu tinggi, padahal key resource dan key activitiesnya nggak menopang hal itu, ya. Dan berikutnya tentang teknologi, ya. Teknologi seperti yang terjadi di toko-toko busana muslim yang belum melakukan transformasi, masih pakai nota fisik, padahal jenis inventory yang masuk sudah sekitar 1.500 item berbeda. COGS-nya nggak kedetek, hal-hal yang lainnya nggak kedetek. Jadi teknologinya memang tidak mapan untuk nge-trace sebetulnya COGS yang keluar berapa, nilai inventory sisa berapa. Ini juga masalah teknologi. Komunikasi juga begitu, ya. Interface rapat, orang rapat harus nunggu ngumpul semuanya, padahal semuanya bisa dilakukan via WhatsApp, Messenger, dan seterusnya. Itu pendekatan teknologi. Dan kalau di overcome banyak misalkan permasalahan. Yang berikutnya bisa juga terjadi masalahnya di leadership, ya. Masalahnya di leadership. Tadi malam saya kuliah live tentang hal ini, mancing-mancing, banyak juga yang bicara gimana kalau misalnya owner saya berubah-ubah keputusan lalu kemudian tidak fit. Saya jawab, sekolahkan di Coach Fahmi. Tangan dulu. 10%. Ya. Begitu kira-kira Coach ya. Ada 5 ya? Satu lagi apa? Nah, kalau misalnya sistem oke, lingkungan ya? Ya, faktor di Ya. luar organisasi. Di luar organisasi, kalau misalnya semuanya sudah oke, leadership nggak ada masalah, bisnis modelnya juga masih tangguh, teknologinya sudah dibela-belain, tapi kok kelihatannya nggak perform juga bisnisnya, berarti ada faktor X, ya. Seperti tadi, mungkin kurang cinta kepada, gitulah Coach. Luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum.